Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mbak Diah. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia dengan nomor NIM 12110723602. Nah, di sini saya dari kelompok 8 bersama teman saya yaitu. Halo, perkenalkan nama saya Murni dengan NIM 12107238845, Prodi Pendidikan Kimia kelas 1C. Nah, dalam video ini kami akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu ada gerak rotasi dan yang kedua ada hukum gravitasi. Nah, dalam gerak rotasi ini yang pertama itu ada momen gaya atau disebut juga dengan torsi. Benda dapat melakukan gerak rotasi karena adanya momen gaya. Momen gaya timbul akibat gaya yang bekerja pada benda tidak tepat pada pusat massa. Momen gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berrotasi. Nah, di gambar ini memperlihatkan sebuah gaya F bekerja pada sebuah benda yang berpusat massa di O. Garis atau kerja gaya berjarak D secara tegak lurus dari pusat massa, sehingga benda akan berrotasi ke kanan searah jarum jam. Jarak tegak lurus antara garis kerja gaya dengan titik pusat massa disebut dengan lengan gaya atau lengan momen. Momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya atau disebut dengan F dengan jarak lengan gaya atau disebut dengan D. Secara matematis dapat dituliskan rumus tau sama dengan F dikali D. Karena D sama dengan R dikali sin theta, maka persamaannya diubah menjadi tau sama dengan F dikali R dikali sin theta. Nah, momen gaya atau tau menyebabkan benda berrotasi. Jika benda berrotasi searah jarum jam, maka torsi yang bekerja pada benda bertanda positif. Sebaliknya, jika benda berrotasi dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, maka torsi penyebabnya bertanda negatif. Torsi-torsi yang sebidang dapat dijumlahkan. Apabila pada sebuah benda bekerja beberapa gaya, maka jumlah momennya sama dengan momen gaya dari resultan semua gaya yang bekerja pada benda-benda tersebut. Yang kedua yaitu momen inersia atau disebut juga dengan kelembaman. Momen inersia atau kelembaman adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar terhadap porosnya. Nilai momen inersia suatu benda bergantung kepada bentuk benda dan letak sumbu putar benda tersebut. Momen inersia dilambangkan dengan I. Satuannya dalam SI adalah kilogram per meter kuadrat. Nilai momen inersia sebuah partikel yang berrotasi dapat ditentukan dari hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel tersebut dari titik pusat rotasi. Faktor M dikali R2 merupakan momen inersia titik terhadap sumbu putarnya. Secara matematis dapat dituliskan rumus yaitu I sama dengan M dikali R2. Benda yang terdiri atas susunan partikel atau titik, jika melakukan gerak rotasi memiliki momen inersia sama dengan hasil jumlah dari momen inersia partikel penyusunnya. Nah, yang ketiga yaitu ada momentum sudut. Setiap benda yang berputar mempunyai kecepatan sudut. Nah, bagaimana hubungan antara momen inersia dan kecepatan sudut? Nah, di gambar ini ada titik A yang berrotasi dengan sumbu O dan jari-jari R memiliki momentum M dikali V. Gambar ini memperlihatkan titik A yang berrotasi dengan sumbu putar atau disebut dengan O. R adalah jarak antara O dan A. Selama berrotasi, titik A memiliki momentum sebesar P sama dengan M dikali V. Hasil perkalian momentum dengan jarak R disebut momentum sudut dan diberi notasi L. Apabila momentum sudut dihubungkan dengan momen inersia, maka diperoleh persamaan itu L sama dengan I dikali W. Nah, yang terakhir itu ada momen kopel. Apa itu momen kopel? Kopel adalah pasangan dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah yang garis-garis kerjanya sejajar tetapi tidak berimpil.
besarnya kopel dinyatakan dengan momen kopel atau disingkat dengan M besar, yaitu hasil perkalian salah satu gaya dengan jarak tegak lurus antara kedua gaya itu. Secara matematis dapat dituliskan rumus M sama dengan F dikali D. Pengaruh kopel pada suatu benda memungkinkan benda tersebut berotasi. Jika kopel berotasi searah jarum jam diberi nilai negatif, sedangkan jika berlawanan arah jarum jam diberi nilai positif. Contohnya yaitu pada gaya-gaya yang bekerja pada jarum kompas di dalam medan magnetik bumi, pada kutub utara dan kutub selatan jarum. Bekerja gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Gaya-gaya yang bekerja pada kedua kutub jarum kompas karena adanya gerak rotasi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang hukum gravitasi. Nah, di mana kita ketahui hukum gravitasi? Hukum gravitasi universal Newton menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil dari massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara mereka. Nah, kita akan membahas yang pertama itu tentang hukum Newton tentang gravitasi. Gaya gravitasi tergolong menjadi gaya tidak sentuh. Nah, persamaan umum gaya gravitasi untuk dua benda sejajar yang memiliki jarak menurut hukum Newton itu adalah Fg sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, di mana kita tahu Fg itu adalah resultan gaya gravitasi. Nah, di mana yang kita ketahui Fg itu adalah resultan gaya gravitasi, sementara G itu adalah tetapan gravitasi, dan M itu adalah massa bendanya, dan R itu adalah jarak kedua pusat benda. Nah, itu dia teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini, kira-kira teman-teman. Berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa bermassa 40 kg dengan seorang siswi bermassa 30 kg yang berjarak 2 meter dan berkonstanta gravitasi umumnya itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Pembahasannya kayak gini. Diketahui M1-nya sama dengan 40 kg. Nah, M2-nya itu sama dengan 30 kg. R-nya itu sama dengan 2, G-nya itu sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Yang ditanya itu adalah besaran gaya gravitasinya, teman-teman, F. Berarti F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Yang kita ketahui di mana kita ketahui G-nya itu adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, M1-nya itu 40. Dikali M2, M2-nya itu ada 30 ya kan teman-teman. Nah, per R kuadrat berarti R-nya itu adalah 2, berarti 2 kuadrat. Sama dengan F sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 1200 per 4. Jadi itu hasil perkalian dari 40 kali 30 ya teman-teman. Sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 300 ya. F sama dengan 20,01 dikali 10 pangkat min 9 N. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 Newton. Itu hasilnya teman-teman. B, itu medan gravitasi. Medan gravitasi adalah medan yang menyebar dari benda bermassa dan memenuhi ruang di sekitarnya yang berupa gaya gravitasi. Nah, berarti benda bermassa lain yang terdapat dalam medan tersebut akan mengalami gaya gravitasi. Nah, seperti yang kita ketahui, gaya gravitasi bumi membuat seluruh benda yang ada di medan gravitasinya akan tertarik menuju pusat bumi. Nah, kuat medan gravitasi ini didefinisikan sebagai gaya gravitasi persatuan massa benda yang dirumuskan sebagai G sama dengan F per M ataupun G sama dengan G dikali M per R kuadrat. Nah, itu dia rumusnya ya teman-teman. Nah, pembahasan kita selanjutnya itu yang C itu tentang aplikasi hukum gravitasi Newton.
Nah, yang pertama itu kita akan menentukan massa bumi. Nah, di mana massa bumi ini dapat kita tentukan berdasarkan persamaan F sama dengan G dikali M dikali N per R. Nah, itu cara kita untuk menentukan massa bumi. Nah, yang kedua itu tentang orbit satelit bumi. Nah, satelit-satelit yang bergerak dengan orbit melingkar atau hampir berupa lingkaran itu dan berada pada jarak R dari pusat bumi, maka kelajuan satelit saat mengorbit bumi dapat dihitung dengan menyamakan gaya gravitasi dan gaya sentripetalnya. Nah, yang D itu hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ini yang pertama itu hukum Kepler 1, dikenal juga sebagai hukum lintasan elips. Nah, biasanya hukum ini menjelaskan tentang bentuk lintasan orbit planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, itu dia. Yang kedua itu ada hukum Kepler 2. Nah, hukum Kepler 2 ini dikenal sebagai hukum gerakan planet. Nah, yang mana hukum Kepler 2 ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari. Dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat ke matahari. Berarti dia itu kalau sejauh dari matahari berarti dia lambat. Kalau dia dekat dari matahari berarti dia akan cepat gitu orbitannya itu. Nah, yang ketiga itu ada hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3 ini dikenal sebagai hukum harmonik. Nah, hukum harmonik ini biasanya menjelaskan tentang periode revolusi planet-planet yang mengelilingi matahari. Itu deh. Biasanya itu hukum Kepler 3 itu bisa ditulis secara sistematis itu T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 kubik. Nah, itu dia. Dimana T1 itu periode planet pertama, T2 itu periode planet kedua, R1 itu jarak planet pertama dengan matahari, R2 itu jarak planet kedua dengan matahari. Nah, itu dia teman-teman. Nah, itu dia teman-teman pembahasan tentang hukum gravitasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.